Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di podcast Bimas Kristen, Kementerian Agama Kota Medan, menyuarakan kebenaran dengan hati yang bersih dan semangat yang menyala. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani Brutu sebagai host pada hari ini, dan di samping saya narasumber kita Bapak Sedrak Tarigan yang sudah berpengalaman dalam pelayanan di panti asuhan. Selamat siang Bapak, apa kabarnya siang, Bapak? Bu Fitri, kabarnya baik sekali. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Bapak sekitar pelayanan di panti asuhan. Kalau boleh tahu Pak, apa kira-kira pengertian atau gambar mengenai panti asuhan ini Pak? Terima kasih Bu Fitri buat pertanyaannya. Saya juga sangat senang hari ini bisa berbagi bercerita dengan Ibu Fitri. Kalau menurut saya dan pengalaman saya mengenai panti asuhan ini, kita harus sadar itu mengerti dulu apa pengertian panti asuhan ya, Bu Fitri. Jadi panti asuhan adalah jenis organisasi atau lembaga sosial ya nirlaba yang dikumpulkan ya dengan tujuan mendidik ya, membimbing dan mengasuh anak-anak yatim piatu. Begitu kira-kira Ibu Fitri. Tadi Bapak bilang nirlaba, itu apa pengertiannya Pak? Nirlaba itu adalah sejenis organisasi atau lembaga yang didirikan semata-mata adalah untuk kepentingan sosial. Artinya begini Bu Fitri, setiap keuntungan yang didirikan itu dipersembahkan untuk biaya operasional seperti pendidikan, keagamaan, dan publik. Artinya keuntungannya tidak memperkaya untuk diri sendiri. Begitulah kira-kira pengertian nirlaba Ibu Fitri. Jadi dari mana donatur mereka Pak? Oh, biasanya itu donatur dari panti asuhan ini banyak macamnya ya. Itu biasanya donaturnya itu ada banyak donasi, seperti donasi dari masyarakat dan dari pemerintah. Nah, itulah kira-kira biaya operasionalnya. Itu menetap atau gimana donaturnya itu Pak? Biasanya donasi ini ada yang menetap Ibu Fitri, ada yang tidak menetap. Bisa saja dalam bulan ini bertambah orang-orang yang terbeban memberi hati untuk memberi. Bisa juga tidak ada tambah, melainkan menetap. Ya, siapa yang menetap itu seperti yang sudah punya janji iman, komitmen dia setiap bulannya atau bahkan setiap tahunnya tetap memberi donasi kepada panti asuhan untuk biaya operasional mereka. Begitu kira-kira mengenai donasi ini Bu Fitri. Jadi apa tujuan panti asuhan terhadap anak yatim piatu ini Pak? Ada beberapa tujuan sebenarnya yatim piatu kepada anak-anak yang ada di dalam. Yang pertama itu tujuannya adalah membimbing anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Dan kemudian bertanggung jawab dan berkualitas. Nah, jadi panti asuhan itu mendidik, membimbing anak-anak supaya bisa menjadi pribadi yang mandiri. Artinya pribadi yang dewasa, kelak ke depannya ya, dimanapun nanti dia bekerja ditempatkan, dia sudah menjadi orang-orang yang dewasa, bisa mandiri tanpa diberatkan orang lain. Artinya apa? Dia bisa menjadi berkat, jadi garam, jadi terang. Begitulah kira-kira. Jadi metode apa yang Bapak terapkan pada saat pelayanan di panti asuhan ini Pak? Ya, terima kasih buat pertanyaannya Bu Fitri. Ya, ada beberapa hal yang sering kami terapkan, metode, teknik, cara kami melayani ke panti asuhan ini. Yang pertama pada umumnya itu kita mengadakan pendekatan metode seperti melakukan ibadah-ibadah yang singkat. Nah, di ibadah itu di sana kami para penyuluh mengajarkan mereka bernyanyi. Ya, mungkin ada lagu-lagu baru, kita ajarkan mereka bernyanyi lagu-lagu baru, dan kemudian kita menceritakan firman Tuhan, mengajar mereka tentang firman Tuhan supaya mereka tidak kaku, buta mengenai firman Tuhan, supaya pengertian mereka tentang firman Tuhan lebih dalam lagi Bu Fitri. Nah, di samping hal itu ada juga metode-metode yang kami kerjakan, tapi pada awalnya tetap kita buat ibadah. Selesai ibadah, mungkin para penyuluh-penyuluh ini ya membantu anak-anak didik di sana, anak panti di sana untuk mengerjakan PR-nya supaya mereka juga terbantu. Dan kedua,
melakukan pendekatan setelah selesai ibadah itu melalui bagaimana cara menjaga kebersihan. Contohnya kebersihan kepada diri sendiri. Ya, kadang-kadang kami mengajari mereka, mengingatkan mereka supaya menggunting kukunya. Nah, dan menggunting kukunya ini bukan mereka yang menggunting, tapi kita ya sendiri yang turun tangan menggunting kuku mereka. Artinya apa? Supaya lama mereka ingat bahwa kebersihan itu penting. Supaya apa? Ketika mereka makan, mereka juga sehat. Nah, ada juga kami mengajarkan yaitu mengenai ya melakukan perlombaan-perlombaan atau olahraga supaya mereka senang. Ada juga berbentuk permainan. Begitulah kira-kira metode pendekatan yang kita lakukan ke panti asuhan Ibu Fitri. Luar biasa pelayanannya ya Pak. Jadi apa harapan Bapak ke depannya mengenai panti ini Pak? Ya, puji Tuhan, terima kasih buat pertanyaannya. Harapan kami ya dari penyuluh ini kepada pihak panti supaya kerjasama antara panti dengan penyuluh agama Kristen ya berjalan dengan baik ya tanpa ada hambatan. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami penyuluh kepada pihak panti supaya pengelola panti, ibu panti, bapak panti itu tetap kuat di dalam Tuhan. Mungkin ya banyak persoalan yang dialami karena banyak kebutuhan seperti sandang, pangan dan lain sebagainya, biaya uang sekolah, OSIS dan lain sebagainya itu kan perlu banyak biaya Ibu Fitri. Jadi supaya ibu panti itu tetap kuat, tegar, percaya bahwa Tuhan akan buka jalan. Yang ketiga, harapannya ke depan bahwa kita berdoa supaya setiap orang yang diberkati Tuhan itu, orang-orang kaya, orang-orang mempunyai banyak harta, supaya tergerak hatinya untuk memberi donasi atau bantuan kepada pihak panti. Itulah harapan kita berdoa. Melalui podcast ini, mungkin ada yang mendengar dan tergugah hati mereka. Itulah harapan kita, Ibu Fitri. Oke, semoga harapan Bapak, harapan kita semua bisa menggugah hati masyarakat untuk memberi ke panti ini ya kan Bapak. Oke, terima kasih buat narasumber kami Bapak Sedra Tarigan yang telah memberikan informasi yang penting bagi kami. Semoga bermanfaat juga bagi kami, apalagi sebagai pendengar di podcast hari ini. Sampai jumpa kembali di podcast Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Medan, menyuarakan kebenaran dengan hati yang bersih dan semangat yang menyala. Pergi ke panti bawa kue bolu. Cakep. Anak-anak senyum lebar girang. Cakep. Podcast selesai. Jangan lupa di follow ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah.